Halo para pelopor sejati ya. Selamat pagi bagi rekan-rekan semuanya. Saya senang Bang Demba hadir di pagi hari ini karena sudah subuh-subuh ya. Sudah ada berita resmi lagi dari Kortim ya teman-teman ya. Ini kalau sempat satu video, kalau tidak sempat mungkin akan jadi 2 video ya. Saya akan bacakan secara lengkap ya. Dan perhatikan teman-teman, intinya juga Korti menyarankan kita untuk melakukan sesuatu, berbuat sesuatu ya. Tidak hanya nunggu mining, tetapi saya juga dorong ya teman-teman yang mau jadi pioner sejati untuk memproses melakukan QC dan bermigrasi agar kita segera berangkat ke Open Mainnet ya. Oke ya teman-teman ya, ini informasinya di beranda itu seperti ini. Di Kortim 9 Agustus, jaringan ini telah menjangkau lebih dari 13 juta pioner yang telah lulus QC dan lebih 6 juta pioner telah bermigrasi ke mainnet melalui upaya kolektif kami. Kami mengalami kemajuan menuju jaringan terbuka. Perlu diingat, kemajuan tidak linear ya, dan terus meningkat secara historis. Mengingat masa tenggang yang sedang berlangsung yang dimulai pada 1 Juli 2004, bertindaklah sekarang untuk QC dan lengkapi daftar periksa mainnet Anda untuk bergabung dengan jutaan pioner yang sudah ada di mainnet ya. Jadi semakin dekat kita teman-teman ya. Ini kabar baik ya. Membuat kita semakin bergairah ya. Jadi dikonfirmasi ya. Kita coba lihat di berita terbaru ya. Nah, ini banyak sekali ya. Ada berapa lembar nih? Menetapkan masa tenggang migrasi QC dan mainnet, langkah strategis menuju jaringan terbuka. Beranda Block menetapkan masa tenggang migrasi QC dan mainnet, langkah strategis menuju jaringan terbuka. Sebagaimana dinyatakan dalam pengumuman P2Day, masa tenggang QC 6 bulan dan jendela bergulir 6 bulannya. Masa tenggang diberlakukan mulai 1 Juli 2024 sebagaimana didefinisikan dan diklarifikasi dalam White Paper 2021. Masa tenggang diperlukan untuk mempersiapkan P untuk Open Network. Ya, jadi memang sudah dalam persiapan ya untuk Open Mainnet. Selama periode ini, pioner harus menyerahkan aplikasi verifikasi identitas QC awal mereka dalam 3 bulan pertama dan mengambil semua tindakan yang tersedia untuk menyelesaikan QC dan migrasi mainnet mereka dalam waktu 6 bulan. Jadi teman-teman lihat ya, kita sudah sedang persiapan menuju Open Mainnet ya. 6 bulan terakhir, dari 6 bulan dan masa tenggang 6 bulan dari bulan Juli ya. Jadi Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ya sekitar akhir lah, atau kalau meleset mungkin masuk awal ya. Nah, untuk membuat tenggang waktu penting ini lebih menonjol dan jelas. Dalam waktu dekat kami akan meluncurkan antarmuka aplikasi baru termasuk penghitung waktu mundur pada daftar periksa mainnet dan kemudian spanduk baru di layar beranda, pop-up, dan lain. Pembaruan antarmuka ini akan membantu menginformasikan dan mengingatkan pioner tentang tenggat waktu masing-masing, apakah akan menyerahkan QC atau menyelesaikan migrasi mainnet, dan mendesak mereka untuk
mengambil tindakan sesegera mungkin. Ya, jadi sesegera mungkin. Fitur antarmuka masa tenggang ini akan diulang dan ditingkatkan dari waktu ke waktu. Misalnya, menyempurnakan jeda pada penghitungan waktu untuk kasus yang macet dan memberikan tingkat urgensi bagi pioner yang telah menyelesaikan daftar periksa Mynet dan bermigrasi sepenuhnya. Mereka tidak akan melihat perhitungan waktu di aplikasi mereka karena persyaratan dan tenggat waktu masa tenggang tidak lagi berlaku bagi mereka. Bagi yang sudah migrasi ya. Untuk mencapai Open Network pada tahun 2024, inilah saatnya memberlakukan masa tenggang dari jendela bergulir ya. Untuk mencapai Open Network tahun 2024 ya. Di sebagian besar jaringan ini berarti sebagian besar pioner seharusnya dapat menyelesaikan KYC dan migrasi sendiri dalam masa tenggang 6 bulan. Selain itu, kami telah menyertakan fleksibilitas dalam desain pengatur waktu 6 bulan untuk mengakomodasi pioner yang terhambat selama proses karena blok atau masalah sistem tertentu. Selain itu, di tingkat jaringan, pembelakuan masa tenggang akan meningkat kemajuan kolektif kita secara positif dalam mencapai tujuan KYC dan migrasi untuk Open Mynet, ya, Open Network. Secara keseluruhan, masa tenggang dimaksudkan untuk mencapai keseimbangan antara menyediakan waktu yang cukup bagi pioner untuk lulus KYC dalam bermigrasi sekaligus menciptakan insentif dan urgensi yang cukup bagi orang untuk lulus KYC dan bermigrasi ke Open Network. Pembelakuan kebijakan ini akan berfungsi untuk mempercepat kemajuan kita menuju Open Network dan persyaratan yang diperlukan ya, serta membantu pioner mendapatkan lebih banyak bonus referral dan security circle ya. Security circle yang dapat ditransfer ke Mynet sebagai hasil dari lebih banyak anggota tim referral dan security circle yang mereka lulus di QC dan bermigrasi. Ini juga akan mencegah Pi yang tidak terverifikasi melewati periode QC 6 bulan untuk bermigrasi ke Mynet dan menghindari terciptanya terlalu banyak ketidakpastian bagi Open Network dan perencanaan jaringan yang tidak menguntungkan bagi jaringan dan semua pioner. Sebaiknya Pi tersebut akan dibebaskan untuk ditambang oleh pioner lain yang di QC di masa mendatang. Jadi itu ya teman-teman ya. Ini saya hanya baca 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 lembar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 8 lembar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Masih ada 15 lembar ya. Jadi intinya teman-teman bahwa core team mendorong kita untuk melakukan proses QC dan bermigrasi. Lakukan sekarang agar tercipta dan tercapai Open Network yang diupayakan oleh core team di tahun ini. Kita berharap dan berdoa dengan kerjasama yang terbaik. Saya juga sebagai pioner sejati ya, dipanggilnya pioner sekjen ya, bukan saya ngomong sendiri, mendorong teman-teman ya untuk melakukan dan bertindak sekarang sesegera mungkin. Ya, jangan cuma nampang terus, tapi lakukan proses QC, terus coba dan bermigrasi ke Mynet. Oke ya teman-teman, itu bagian pertama ya. Ditunggu bagian keduanya karena ini lebih seru juga. Intinya bahwa kita semakin persiapan sekarang menuju ke Open Network. 6 bulan ini persiapan menuju kepada Open Network. Salam sukses, tetap semangat untuk para pioner sejati semuanya.